Saipod, Psikologi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Saipod, Psikologi Podcast. Perkenalkan, aku Herunisa Nurafita yang dalam acara hari ini akan menjadi moderator dalam bincang-bincang kita bersama narasumber keren kita, yakni Bang Muhammad Lutfi Amri dan Bang Teguh Dwi Putra. Nah, bagaimana kabarnya nih Bang? Kalau saya alhamdulillah sehat ya, meskipun kondisi mulai menurun, cuman akan selalu panjang nafas perjuangan. Masya Allah. Bang Teguh gimana? Saya alhamdulillah baik dan akan selalu baik. Insya Allah. Nah, kan kata anak zaman sekarang tuh Bang, tak kenal maka tak asik. Nah, jadi biar teman-teman Saipod gak penasaran, kita kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Nah, jadi Bang Lutfi dan Bang Teguh ini adalah Ketua dan Wakil Ketua Dema Fakultas Psikologi Unsus Riau periode 2024 dalam Kabinet Askara Karya. Nah, luar biasa sekali ya Bang dedikasinya mengabdi untuk Fakultas Psikologi kita yang tercinta ini. Nah, sebelumnya Bang, ini saya pengen tahu nih, Abang kan wakil dan ketua Dema Fakultas Psikologi. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman belum pada tahu nih, apa sih itu Dema Fakultas Psikologi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bang, dari Dema itu sendiri gimana? Oke, menarik nih ya. Saya bakal jelaskan sedikit tentang sebenarnya apa sih ketua Dema, kemudian apa itu Dema Psikologi Unsus Riau. Nah, pertama, Dema Fakultas Psikologi Unsus Riau itu adalah wadah dan organisasi untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Unsus Riau tentunya. Dema itu singkatan ternyata Nisa. Dema itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, menjadi organisasi eksekutif tertinggi setingkat fakultas. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Dema Fakultas Psikologi Unsus Riau. Saya menaungi teman-teman seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Unsus Riau. Sederhananya seperti itulah Nisa untuk Dema. Oke, nah mungkin balik ke Bang Teguh nih, karena tadi Bang Lutfi udah jawab. Nah, kan di masa kepemimpinan Bang Lutfi dan Bang Teguh ini, Dema Fakultas Psikologi itu nama kabinetnya adalah Askara Karya. Nah, apa nih Bang makna dibalik nama Askara Karya itu? Karena kalau setahu Nisa mungkin karya itu ide baru, yang sesuatu hal yang baru gitu Bang. Nah, kalau dari Askara Karya itu sendiri, dari Dema itu apa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk saya. Jadi landasan kami untuk mengambil nama kabinet Askara Karya itu merupakan suatu hal yang sangat mendalam bagi kami. Kalau secara makna, Askara Karya itu merupakan, kalau kita ambil dari kata askara saja, itu artinya cahaya, dan karya itu adalah karya, sebuah karya yang kita ciptakan. Nah, kalau kita sambung dari Askara Karya itu adalah cahaya-cahaya, yang mana cahaya tersebutlah yang akan menciptakan karya-karya tadi. Nah, untuk menciptakan karya itu, makanya kita perlu askar. Askar itu dalam bahasa Arab artinya pejuang. Nah, harapannya orang-orang yang tergabung dalam Dema ini adalah seorang pejuang yang akan memperjuangkan karya-karya yang akan diciptakan oleh Dema Fakultas Psikologi. Nah, mungkin ingin membahas sedikit dari segi logo. Nah, logo kita itu merupakan perwujudan dari 5 akar dan 10 batang, yang mana melambangkan 5 akar tersebut melambangkan 5 dinas, yang mana menjadi penopang dari Kabinet Askara Karya itu sendiri. Dan ada 10 batang, yang mana mempresentasikan dari 10 bidang yang ada di Kabinet Askara Karya. Dan juga di bagian atas dari lambang kabinet itu tersebut terdapat atap sembayung, yang mana melambangkan rumah, yang harapannya rumah ini akan menjadi wadah untuk staf dari Kabinet Askara Karya dan juga mahasiswa Fakultas Psikologi untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi mereka. Dan juga karena kita duduk di bumi Melayu nih, makanya kami mengambil konsep itu atap sembayung. Mungkin seperti itu kira-kira. Masya Allah, sangat filosofis ya Bang. Mungkin ada nih di bajunya, bisa dilihat langsung logonya. Sangat filosofis, ada akar-akarnya gitu ya Bang. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Teguh tadi nih Bang Lutfi, bagaimana konsep Askara Karya tadi itu tercermin dalam visi kepemimpinan Abang? Ya, sebenarnya ya kita sudah panjang bahas tentang logo, kemudian tentang nama. Ketika dalam perjalanannya sebenarnya saya mempunyai visi untuk berdedikasi tinggi. Bukan hanya saya,
waktu saya dan seluruh pengurus Dema Fakultas Psikologi Universitas Riau berniat untuk mendedikasikan diri kita untuk Fakultas Psikologi tercinta. Dengan apapun caranya, yang jelas dari ini kenapa sampai ke kami berusaha untuk menghadirkan atap atau makna dari rumah, karena memang kami ingin sekali orang-orang di dalamnya merasa ternaungi dan dinaungi gitu. Jadi ketika saya menjalani ini dengan sistem kepemimpinan yang demokratis, saya rasa cocok. Semua berhak memberikan masukan, semua berhak memberikan saran, semua berhak memberikan kritikan Nisa. Jadi di rumah ini kita sama-sama poles dan perbaiki apa yang perlu kita perbaiki bersama. Itu bukan tugas saya sendiri. Saya tidak bisa nih Nisa untuk memperbaiki Fakultas Psikologi ini sendiri. Makanya saya butuh orang-orang hebat, askar-askar tangguh yang siap untuk mendedikasikan dirinya untuk Fakultas Psikologi tercinta kita ini. Nah gitu, kenapa akhirnya bersangkut paut dengan logo dan akhirnya dengan nama juga tadi. Oke, sangat mantap ya Bang visi dari makna yang sudah diciptakan tadi. Nah, dengan visi yang udah Abang punya, yang bisa Abang gambarkan dengan sangat konkret mengenai bagaimana Fakultas Psikologi. Nah, apa sih sebenarnya Bang motivasi Abang menjadi ketua Dema Fakultas Psikologi khususnya di Kabinet Askara Karya ini Bang? Ya, yang pertama dan saya rasa satu-satunya gitu. Kenapa saya sangat kuat sekali ingin mendedikasikan diri saya kepada Fakultas Psikologi Universitas Riau, hanya satu kata Nisa, karena saya cinta. Gitu. Jujur, secara material saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak mendapatkan uang, saya tidak mendapatkan gaji, kemudian saya tidak mendapatkan barang secara nyata begitu kan. Kamu Lutfi sebagai ketua Dema, kamu dikasih duit, tidak ada. Tapi atas dasar cinta dan atas dasar rumah yang kita naungi ini, seharusnya kita peduli dengan rumah kita. Toh, kalau kita yang bukan mengurusi rumah kita cinta ini, siapa lagi gitu? Tidak mungkin fakultas-fakultas lain, mahasiswa fakultas lain, mahasiswa universitas lain dong yang bakal memperbaiki fakultas kita. Nah, itu sebenarnya menjadi motivasi saya terkuat. Saya rasa dengan rasa cinta saya tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi yang itu malah menghambat banyak proses-proses yang terjadi di mahasiswa-mahasiswa. Gitu. Makanya saya berharapnya memang untuk diri saya terus bisa merasakan cinta itu sampai akhir hayat saya gitu. Jadi saya bisa, walaupun saya nantinya udah pergi nih, saya selesai dari demisioner dari Dema Fakultas Psikologi Universitas Riau, kemudian saya tamat dari Unsuska, ya motivasi saya untuk terus menjaga rumah ini atas dasar cinta. Nah, seperti itu Nisa. Oke, nah kita nggak cukup punya satu orang Bang Lutfi aja kan di dalam Fakultas Psikologi ini untuk bisa membangun Fakultas Psikologi ini lebih baik. Nah, makanya hadirlah Bang Teguh di sini untuk membersamai Bang Lutfi. Nah, gimana tuh Bang? Kenapa Bang Teguh bersedia untuk membersamai Bang Lutfi di kabinet ini? Oke, ya mungkin alasannya tidak jauh-jauh dari rasa cinta dan satu lagi rasa tanggung jawab. Nah, kenapa saya bilang rasa tanggung jawab? Kalau saya menganalogikannya, kita mahasiswa psikologi ini adalah benih. Nah, benih ini akan tumbuh menjadi akar-akar di Fakultas Psikologi. Prinsip saya, ketika saya sudah menjadi akar di suatu tempat, saya akan tumbuh di sana dan menghasilkan buah yang harapannya bermanfaat bagi fakultas itu sendiri. Nah, harapan saya juga, ketika kawan-kawan ini sudah menjadi akar di Fakultas Psikologi, saya rasanya kalau kawan-kawan tidak bertumbuh di fakultas tersebut. Nah, apabila kita nih sudah menjadi akar di sana, namun kita pasif, namun akar-akar tersebut akan mati. Itulah makanya saya menjadikan hal tersebut prinsip dari saya, dan juga kenapa saya termotivasi nih untuk berkembang bersama di Dema Fakultas Psikologi dan juga berpasangan nih dengan pasangan saya di Dema Fakultas Psikologi, yaitu Lutfi sebagai gubernur. Karena rasa saya, menurut saya juga visi kami ini sama. Artinya kami ini sama-sama mencintai dan juga merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di Fakultas Psikologi, baik itu secara akademis maupun organisasi yang ada di dalamnya, dan seperti itu. Oke, nah kita tuh butuh orang-orang kayak Bang Teguh dan Bang Lutfi ya di Fakultas Psikologi, dan semoga nanti di periode selanjutnya ada calon-calon Bang Lutfi dan Bang Teguh lagi yang lebih baik lagi untuk Fakultas Psikologi. Amin. Nah Bang, ngomong-ngomong tentang Fakultas Psikologi, nah apa nih Bang cita-cita dari Dema Fakultas Psikologi? Apa yang mau Abang wujudkan untuk Fakultas Psikologi melalui Dema, khususnya Kabinet Askara Karya ini? Ya mungkin saya jawab dulu Pak Wagub. Ya, Saya silakan.
Pertama, ketika saya hadir di sini, saya terbayang hak kebebasan yang dimiliki oleh mahasiswa. Kita mahasiswa bisa melakukan apa saja untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika saya sudah hadir di dalam Fakultas Psikologi, rasa itu semakin menguat, Nisa. Jadi cita-cita saya, gimana sih Fakultas Psikologi ini pertama bisa terkenal, bisa dikenal oleh banyak orang, bisa dipandang sebagai fakultas yang luar biasa hebat gitu loh. Itu cita-cita saya yang pertama. Yang kedua, gimana ya caranya semua mahasiswa itu bisa aktif dalam satu forum, kemudian kita bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya hari ini kita duduk bersama nih, Abang sama Nisa, Abang sama Bang Teguh gitu kan. Suatu hari nanti kita bertemu nggak bakal canggung lagi tuh. Tapi kalau kita aja sesama mahasiswa Fakultas Psikologi bertemu dan bertatap muka aja segan untuk menyapa, karena tidak ada kepentingan dalam berkegiatan, tidak ada sesuatu yang ingin dicapai, jadi akhirnya asing gitu kan, nggak enak dong asing ya gitu, nggak enak asing. Makanya saya pengen sekali rasa kekeluargaan itu menguat gitu. Makanya lagi-lagi saya harus sampaikan, rumah ini harus dijaga benar-benar dengan serapi mungkin. Kita pelan-pelan, kalau misalnya kita butuh pondasi yang kuat, ayo sama-sama kita bangun pondasinya. Kalau kita butuh pagar untuk melindungi kita, ayo kita buat pagarnya. Kalau kita butuh atap untuk melindungi kita dari hujan, maka kita harus sama-sama. Nggak bisa cuma saya pribadi, lagi-lagi tidak bisa hanya Nisa saja, tidak bisa hanya Bang Teguh. Ya, seperti itu yang menjadi cita-cita saya. Kemudian yang ketiga adalah tak lain dan tak bukan demi mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Tentu untuk saya pribadi dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi khususnya, kita bagaimana caranya berfokus pada pendidikan, kemudian pengabdian dan penelitian. Ketika itu sudah dilakukan, maka bakti kita terhadap negeri ini dari tridharma perguruan tinggi itu terwujudkan seperti itu. Mungkin itu cita-citanya, Nisa. Oke, Nisa setuju sih Bang, karena ketika kita nggak berkontribusi apapun terhadap fakultas kita tuh mungkin kegiatannya mungkin hanya pulang kampus dan pulang, dan jadinya kita nggak berinteraksi sama teman-teman yang lain, nggak tahu bagaimana sih sebenarnya keadaan dari rumah kita itu sendiri gitu. Jadi dengan bergabung di dalam organisasi, memiliki visi dan misi seperti Bang Lutfi dan Bang Teguh di dalam organisasi, maka bisa membantu Fakultas Psikologi untuk lebih baik. Nah, tapi Bang, kan nggak semua orang punya pemikiran yang sama seperti itu kan Bang. Masih banyak orang yang menganggap buat apa sih organisasi, mending tidur aja, gitu kan. Mending nongkrong aja gitu kan Bang. Nggak semua, masih banyak stigma negatif lah Bang tentang organisasi itu sendiri. Nah jadi gimana nih Bang cara untuk menjelaskan bahwa organisasi itu juga penting loh untuk kita, apalagi sebagai mahasiswa, bukan cuman pulang kuliah aja gitu. Oke. Ya, betul sekali yang saya bilang tadi. Sepanjang perjalanan saya nih menjadi mahasiswa, banyak memang stigma negatif bahwasanya organisasi itu ngapain sih, buang-buang begitu saja, nggak ada manfaatnya gitu kan. Dari pandangan saya pribadi, stigma tersebut sangat gampang untuk dipatahkan. Karena kenapa? Bisa kita berkaca dari orang-orang yang memang pernah berkecimpung di organisasi. Kebanyakan mereka tersebut merasakan ada beberapa perubahan yang mereka alami di kehidupan mereka. Yang pertama mungkin secara kesibukan. Nah, setelah saya observasi dan saya wawancara mereka banyak mendapatkan manfaat itu dengan kesibukan itu tadi. Justru mereka semakin produktif gitu. Dibandingkan nih dengan mereka yang lebih diam dan pasif dengan tidak adanya kegiatan, justru mereka lebih merasa ruang lingkup dia itu sangat kecil jadi. Ketika saya coba daerah lagi dengan lain, itulah yang saya dapatkan. Ternyata nih dengan berorganisasi kita dapat meningkatkan dan memperluas wawasan kita tentang dunia luar itu. Dan juga sebenarnya manfaat dari organisasi ini sangat-sangat banyak. Mungkin yang pertama yang bisa kita dapatkan yang sudah sangat jelas, pertama ilmu komunikasi. Karena kenapa? Di organisasi itu kita diajarkan untuk berkomunikasi, baik itu sesama teman kita satu bidang, dengan bidang lain, bahkan dengan pimpinan kita, baik itu gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kita bisa mendapatkan relasi. Relasi yang kita dapatkan tentunya tidak hanya di fakultas kita itu sendiri, bahkan kita bisa mendapatkan relasi, baik itu kepimpinan di fakultas, dan juga bahkan tidak untuk kemungkinan kita mendapatkan relasi dari luar fakultas kita itu sendiri, baik itu jurusan lain ataupun perusahaan dan lain-lainnya. Dan dari hal tersebut kita memiliki peluang untuk mempresentasikan ilmu-ilmu kita yang sudah ada tadi, tentunya ilmu psikologi. Kita bisa merealisasikannya dengan itu tadi yang sudah kita dapatkan di organisasi. Nah, mungkin masih banyak lagi
manfaat-manfaat dari organisasi yang bisa kita dapatkan. Ya mungkin kalau dari saya itulah poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dari organisasi. Mungkin seperti itu. Oh, tapi saya izin nambahkan. Oke, boleh, bisa. Bang. Itu yang Ini ditunggu. sebenarnya menarik ya. Sebenarnya menarik nih. Stigma negatif yang ada pada masyarakat dan mahasiswa itu sebenarnya, ini khusus mahasiswa dulu, itu terletak pada dirinya sendiri yang tidak ingin keluar dari zona nyaman misalnya. Nah, pengen banget rasanya santai. Setelah itu gabut. Nah, setelah itu baru kelingan mau ngapain sih saya dalam hidup ini. Nah, sebenarnya ini kita nih menarik ya, karena kita di psikologi. Sebenarnya ada satu teori misal tentang teori kebutuhan yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Nah, yang paling tinggi kan itu kan mengaktualisasikan diri kan. Nah, ketika kita sudah diberikan kesempatan seluas mungkin, kenapa kita tidak ambil loh? Bayangkan ya, ini organisasi ya. Organisasi itu kan punya banyak bidang, punya banyak cakupan, punya banyak lini yang bisa kita masuk. Ketika kita masuk, kenapa tidak kita manfaatkan diri kita untuk bisa mengaktualisasikan diri kita dengan baik, sehingga potensi-potensi dari diri kita itu terkeluarkan dengan sempurna gitu. Nah, ketika kita sudah berada di zona nyaman terus-menerus, tentu itu akan menghambat proses kehidupan kita. Nah, lagi-lagi nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Kenapa ya aku tidak menjalin relasi dari jauh-jauh hari? Kenapa ya aku tidak melatih critical thinking? Nah, memang kita di organisasi itu, Pak Wagub dan Lisa, pasti mendapatkan masalah. Wajib bahkan. Kalau organisasi nggak ada masalah, ya apa yang mau dibahas? Itu berarti pasif organisasinya. Nah, organisasi itu wajib ada masalah. Nah, dari masalah itu gimana caranya kita melatih critical thinking dan problem solving kita? Apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah kita hanya berpangku tangan, atau kita hanya mengharapkannya Tuhan gitu, atau kita mau berusaha sambil berdoa? Nah, itu tentu berbeda pikiran-pikirannya. Dan saya rasa saya dapat itu di organisasi. Saya banyak ditempa masalah, dan bersama rekan saya dan teman-teman Askara Karya lainnya, geng, gimana cara menyelesaikannya ini? Nah, lagi-lagi itu jadi motivasi untuk diri kita terus grow up kalau kata anak zaman sekarang. Nah, gitu sebenarnya. Jadi jangan takut teman-teman, jangan takut Nisa, jangan takut semuanya untuk keluar dari zona nyaman. Nah, gitu. Empaskan tuh pikiran-pikiran negatif tentang organisasi. Ayo kita coba. Kalau ternyata organisasinya rusak, ayo perbaiki. Nah, seperti itu. Betul, setuju sih Bang. Apalagi kalau organisasi itu di lingkup fakultas kita sendiri. Nah. Jadi kita juga bisa menambah relasi yang orang-orangnya itu sebenarnya itu juga keluarga kita kan. Benar. Jadi masa kita sama keluarga kita sendiri yang satu fakultas tidak saling mengenal. Benar. Dengan kita gabung di organisasi yang sama, pasti jadi lebih erat juga kan hubungannya. Bisa simbiosis mutualisme juga, bisa saling membantu juga dalam perkuliahan. Jadi ada banyak dampak positifnya juga dari organisasi itu sendiri kan Bang. Nah, kalau balik lagi ke Askara Karya tadi Bang, bagaimana Abang itu mewujudkan program-program itu agar bisa berdampak ke Fakultas Psikologi tadi, ke rumah kita nih Bang? Ya, pertama perlunya screening. Kan saya sudah punya cita-cita. Saya sudah punya cita-cita itu keluar dari diri pribadi saya gitu kan. Tapi saya sebagai pemimpin tidak boleh egois misal. Saya sebagai pemimpin tidak boleh egois. Saya harus screening, saya harus baca. Mahasiswa psikologi butuh apa sih? Butuh main futsal, atau butuh wadah untuk berkomunikasi, atau butuh wadah untuk mengembangkan editingnya, atau dia pengen ikut lomba. Nah, hal-hal seperti itu yang harus saya pahami sebagai pemimpin seharusnya gitu. Dan saya rasa semua pemimpin bakal mikir seperti ini. Jadi untuk mewujudkan itu saya harus screening dulu. Setelah saya sudah dapatkan apa yang kita butuhkan bersama-sama, baru saya racik ramuannya. Oke, untuk mendapatkan hasil yang baik, saya butuh askar-askar yang luar biasa. Saya butuh pejuang-pejuang yang hebat gitu. Makanya saya yakin dan percaya semua yang tergabung dalam BEMA Fakultas Psikologi, khususnya Kabinet Askara Karya, adalah pejuang-pejuang tangguh yang saya tidak bisa ragukan kekuatan dan kapabilitasnya sebagai seorang manusia gitu. Saya yakin mereka itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Poin kedua adalah percaya sama anggota. Jadi ketiga, setelah saya sudah screening, kemudian saya percayakan kepada anggota, sudah saatnya kita meracik ramuan yang benar-benar dijalankan bersama-sama. Jadi apalah daya seorang pemimpin yang hebat jika tidak bisa menghandle anggota-anggotanya bergerak dan berjalan bersama. Begitu. Jadi akhirnya berdampak nih. Tentu yang terakhir, yang paling penting adalah evaluasi. Nah, evaluasi. Kita harus bermawas diri. Setelah kita melakukan sesuatu, ternyata mahasiswa
nggak merasakan tuh, Hmm. Bang Lutfi kayaknya nggak ada lah gunanya kegiatan yang abang buat ini nih, kayaknya abang harus kayak gini. Nah, nggak ada masalah dong, kita oke deh, thank you ya sarannya. Bulan depan kalau bisa kita buat lagi kita buat, atau mungkin untuk tahun selanjutnya atau periode selanjutnya. Nah itu yang paling penting sebenarnya, evaluasi. Harus terbuka juga terhadap kritik dari mahasiswa, Benar. karena tujuan dari demo itu sendiri juga untuk mendengarkan dan membantu mahasiswa juga, Iya. Mbak. Nah, pasti kan tadi yang Abang sebutkan ada visi misi Abang, ada banyak hal yang baik-baik juga. Nah, pasti kan tadi seperti Abang bilang, dalam organisasi kita pasti ada masalah nih, Bang. Benar. Nah, pasti kan di dalam setiap organisasi itu ada masalah, ada tantangan yang dihadapi. Nah, mungkin selama di Kabinet Askara Karya ini sendiri, tantangan apa nih, Bang Teguh mungkin ya lagi yang dihadapi oleh Kabinet Askara Karya, entah itu dari internal kabinet itu sendiri ataupun dengan ormawa lainnya yang di Fakultas Psikologi, karena tidak hanya ada DEMA namun ada HMJ dan SEMA juga, ataupun mungkin dengan mahasiswa Fakultas Psikologi itu sendiri. Oke. Kalau untuk masalah yang pastinya nih, ketika jangankan sebelum kita berkecimpung di sana, ketika sebelum kita berkecimpung aja kita bisa melihat tuh banyaknya masalah yang terjadi di dalam. Namun ketika kita sudah masuk ke dalam, tambah lagi tuh masalahnya, kita bisa melihat masalah dan juga merasakan, tetapi kita bisa memberikan problem solving dari masalah-masalah tersebut. Kalau saya sih lebih notice ke permasalahan yang terjadi di mahasiswa itu sendiri. Karena kenapa? Seperti tadi yang sudah kita bahas, stigma bahwasannya organisasi itu tidak bermanfaat atau tidak relevan lagi nih dengan zaman sekarang. Mungkin itu sih tantangan kami yang lebih ternotis di awal ketika pembangunan masa kabinet dahulu kala gitu. Ya mungkin itu sih permasalahan yang bisa dikatakan sangat urgent ketika kami membangun sebuah kabinet dari mahasiswa itu sendiri. Benar-benar. Karena tantangan zaman sekarang itu oke, fine. Sekarang kalau untuk keuangan mungkin kita bisa backup sama-sama untuk cari, untuk mungkin bisa mengembangkan bisnis kita begitu kan. Tapi ketika tidak ada orang yang mau, itu yang jadi masalah. Itu. Ketika semuanya sudah aku peduli diri aku sendiri. Gitu. Ketika semuanya mikir seperti itu, siapa yang menggerakkan organisasi? Jadi karena itulah kami berupaya untuk menciptakan rasa-rasa kepemilikan gitu. Karena kan kalau kita tidak punya rasa kepemilikan, baik itu terhadap fakultas, jangan terhadap fakultas, bahkan terhadap diri kita sendiri, kalau kita tidak mempunyai rasa kepemilikan, mungkin kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Nah, apalagi dengan skala lebih besar fakultas kita itu. Nah, itulah yang ingin kami ciptakan dengan program-program yang kami buat selama masa kabinet. Harapannya bisa menumbuhkan rasa-rasa kepemilikan yang dipunyai oleh mahasiswa Fakultas Psikologi, yang mana akan berimpact dengan kepedulian mereka terhadap Fakultas Psikologi, baik itu secara organisasi, akademis, mungkin bidang-bidang lainnya yang akan mereka ikuti. Mungkin seperti itu. Oke, karena masalah tuh pastinya akan ada aja dimanapun dan kapanpun ya, Bang. Kita Kapanpun, tuh pasti kapan. nggak terlepas dari yang namanya masalah. Tergantung gimana cara kita khususnya dari Abang sendiri sebagai pemimpin, sebagai leadernya, bagaimana caranya mengayomi, membantu problem solving dari masalah di organisasi ataupun di lingkungan kampus itu sendiri. Nah, ini kan udah di penghujung dari kabinet Aksara Karya itu sendiri ya, Bang. Nah, mungkin apa nih, Bang, momen yang paling berkesan selama masa kepemimpinan Abang di kabinet Askara Karya ini? Berkesan. Kalau Pak Aguk apa Pak Aguk? Kalau saya yang paling berkesan itu yang pasti dari perjumpaan saya dengan Pak Gubernur. Masya Allah. Sebuah hal yang sangat berkesan itu. Ya, kami kan sebelumnya alhamdulillah pernah juga berkecimpung di organisasi ini juga, DEMA Fakultas Psikologi. Ya, alhamdulillahnya kami dipertemukan kembali dengan perjuangan lebih besar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Itu sebuah hal yang sangat berkesan bagi saya. Dan juga ketika kami sudah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dipercayai untuk membangun sebuah organisasi yang menurut saya sangat luar biasa, ruang lingkupnya sangat besar di fakultas ini. Ya, dari mulai pembentukan nama kabinet, logo kabinet, pembentukan anggota staf dan segala macamnya, yang menurut saya itu sebuah hal yang sangat berkesan dalam hidup saya sendiri. Karena ya secara tidak langsung saya berkembang dengan sangat pesat ketika saya berkecimpung di organisasi, ya lebih tepatnya DEMA Fakultas Psikologi ini sendiri. Dan juga dengan cita-cita yang ingin kami ciptakan, yang itu sempat juga kita mencita-citakan untuk DEMA Fakultas Psikologi ini membawa
nama Fakultas Psikologi ini ke kancah lebih luas, baik itu daerah, provinsi maupun nasional. Mungkin seperti itu. Menurut Pak Gup apa nih kalau kira-kira? Ya. Sebenarnya saya mau jawab sama tadi, Pak Wagub. Bedain lah bang. Bedain. Kita cari momen yang sedikit berbeda. Ya. Siap, betul. Kalau saya Nisa, kalau abang ditanya momen apa yang paling Berkesan. memorable, berkesan gitu ya, Memorable. saya harus jawab semuanya gitu. Dari titik nol Askara Karya itu sampai detik ini, ya semoga ini masih ada rasa cinta hingga akhir dan bahkan setelah selesai pun tetap ada gitu ya. Semuanya terasa sangat manis gitu. Saya serasa butterfly era selama 1 tahun, nah gitu. Saya serasa butterfly era selama 1 tahun dan saya merasa dimiliki gitu. Saya merasa dimiliki oleh teman-teman dan saya merasa memiliki teman-teman. Kamu itu anak-anak saya loh gitu. Kamu itu saya ayah buat kalian gitu. Tolong kalau ada masalah kabari saya gitu. Itu ketika ada teman-teman yang mengeluh kepada saya ngerasa kayak oh gini ya jadi orang tua gitu. gitu. Nah makanya setiap detiknya, setiap menitnya, setiap program-program mulai terjalankan, rasanya itu semuanya menjadi kenangan-kenangan manis gitu. Dan saya rasanya pengen untuk bisa terus berkontribusi, khususnya untuk Fakultas Psikologi, umumnya untuk Unsuska dan Indonesia kita tercinta gitu. Ternyata butterfly era itu nggak cuman buat Iya dong. hal-hal yang love gitu ya bang. Enggak, Ternyata enggak. untuk anggota Dema Fakultas Psikologi pun bisa untuk ngerasain butterfly era. Nah tadi abang kan sempat mention abang itu udah ngerasa jadi ayah nih dari kabinet Askara Karya. Nah mungkin boleh nih bang Teguh sama bang Lutfi kasih pesan buat anggota, buat anak-anaknya di Askara Karya nih bang. Ini Pak Gup dulu kan tadi saya duluan. Pesan untuk Kabinet Askara Karya gitu ya. Ya semuanya ini bermulai dari nol yang jelas. Saya dari nol, teman-teman dari nol, dan kita berproses bersama-sama. Nah sebenarnya pesan saya adalah selalu jadi gelas kosong dimanapun kita berada. Jangan merasa kita sudah diisi gelasnya. Kenapa Nisa? Kalau kita merasa gelas kita penuh dan diisi, kita sudah tidak mau lagi memasukkan air ke dalam gelas itu. Jadi untuk anak-anak saya di Kabinet Askara Karya yang saat ini sedang berproses, terus jadi gelas kosong gitu. Kalau merasa sudah penuh, berikan air di dalam itu kepada tempat lain. Lalu isi lagi. Jangan pernah merasa puas. Gitu kan. Ketika sudah merasa puas, ketika sudah merasa penuh, air itu yang akan menumpahkan gelas itu. Akhirnya kita tidak ingin memegang gelasnya. Akhirnya kita melihat kotor sekali gelasnya. Itu yang saya tidak inginkan dari teman-teman saya yang saya cintai di Fakultas Psikologi Unsuska, khususnya Kabinet Askara Karya. Jadi pesan saya, selalu jadi gelas kosong dimanapun kita berada, dan akan selalu panjang nafas perjuangan. Masya Allah, hidup perjuangan. Hidup perjuangan. Mungkin Pak Wagub, saya lagi ada boleh. pesan untuk Kabinet. Ya untuk kawan-kawan nih di Kabinet Askara Karya, mungkin pesannya sangat banyak kalau untuk disampaikan di sini. Jadi kayaknya singkat aja lah gitu kan. Kawan-kawan semua saya yakin memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kawan-kawanlah yang kami pilih untuk bergabung dan mewadahi kawan-kawan kita di Fakultas Psikologi. Mungkin pesan saya hanya satu, singkat saja sih. Ya jikalau ada 10 orang nih yang memperjuangkan Fakultas Psikologi ini, ya pastikan itu kawan-kawan adalah salah satu dari orang-orang yang berjuang tersebut. Dan mungkin kalau misalkan hanya ada 1 orang yang berjuang untuk Fakultas Psikologi ini, ya pastikan kawan-kawan adalah orang dari yang 1 tersebut. Masya Allah. Nah, kita kan pasti Bang pengen kedepannya itu lebih baik lagi kedepannya kan Bang. Nah, pastinya kita berharap kalau kabinet dari Dema Fakultas Psikologi ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Pastinya harapannya kedepannya itu lebih baik lagi. Nah, mungkin boleh disampaikan Bang untuk kabinet Dema Fakultas Psikologi periode selanjutnya itu apa Bang? Harapan Abang kedepannya untuk yang memimpin selanjutnya. Boleh dari Bang Lutfi dulu. Bang, saya dulu Lutfi, ya. ya. Abang dulu. Mungkin agak melenceng dulu lah Nisa. Oke, boleh Bang. Sebelum Abang memberi harapan untuk Dema selanjutnya, izinkan Abang memberi harapan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Unsuska Riau. Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Unsuska Riau yang melihat video ini, yang melihat podcast ini, yang mendengarkan podcast ini dimanapun kita berada, tolong jaga rumah,
yang kita cintai ini dengan baik. Jangan pernah tinggalkan dia terbengkalai. Karena sia-sia saja kita bangun rumah ini dengan pelan-pelan, dengan rapi, dengan tersusun. Namun ketika suatu saat teman-teman merasa semuanya tidak penting, akhirnya rumah itu ditinggalkan dan mau tidak mau tergerus oleh waktu dan rubuh begitu saja. Itu pesan saya dan harapan saya untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Riau. Ayo sama-sama kita peduli sama rumah kita. Ini bukan PR saya sendiri, dan ini bukan PR untuk wagub saya, ini bukan PR untuk satu orang individu, tapi ini PR kita bersama kawan-kawan. Tolong, saya minta tolong, ini menjadi perhatian khusus. Kemudian untuk Dema Fakultas Psikologi Universitas Riau ke depannya, harapan saya adalah kita terus bisa menaungi, kita terus bisa menjadi telinga, kita bisa menjadi mulut, kita bisa menjadi tangan untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Riau. Kita bisa mengeksplor diri kita untuk diri kita sendiri dan untuk seluruh mahasiswa secara umum. Jadi kita memang eksekutif, buktikan kalau misalnya kita memang benar-benar jadi anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berdedikasi tinggi untuk kepentingan bersama. Mungkin itu harapan saya untuk kita bersama. Amin. Nah, untuk dari Pak Wagub lagi nih, Pak. Oke. Ya mungkin saya memiliki 2 poin. Yang pertama untuk mahasiswa Fakultas Psikologi sama dengan Pak Gub tadi. Ya, yang kedua untuk kabinet Dema Fakultas Psikologi selanjutnya. Nah, saya akan memberikan pepatah-pepatah aja sehingga banyak-banyak gitu kan. Nah, kalau untuk kawan-kawan mahasiswa Fakultas Psikologi, ya mungkin ini sering kita dengar juga. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harapannya kita semua yang ada di Fakultas Psikologi ini memiliki rasa kepemilikan, dan pastinya itu terhadap Fakultas Psikologi sendiri. Nah, harapannya untuk mahasiswa Fakultas Psikologi itu sendiri, tuangkan gitu potensi kawan-kawan, baik itu di organisasi, akademis, karena kalau bukan kalian siapa lagi gitu kan. Dan mungkin orang lain yang kita serahkan untuk memperjuangkan fakultas kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Karena ketika menjadi mahasiswa inilah kita bisa melakukan itu semua. Dan untuk kabinet selanjutnya ada 3 poin nih. Yang pertama, ketika kawan-kawan sudah memasuki Dema Fakultas Psikologi, pastikan apapun yang kawan-kawan lakukan itu niatkan untuk kebaikan. Dan yang kedua, pastikan ketika kawan-kawan sudah memiliki niat yang baik, lakukan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, ketika 2 hal tersebut sudah kawan-kawan lakukan, saya yakin dan percaya hasilnya pasti yang terbaik. Insyaallah. Nah, dari penyampaian dari Pak Gub, bincang-bincang kita bersama Pak Gub dan Pak Wagub ini, mungkin itu ya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa masih ada orang lain, tapi berpikirlah bahwa cuman ada kita satu-satunya yang bisa bergerak. Nah, walaupun tidak dengan organisasi mungkin, tapi tetap harus punya pemikiran bahwa kita harus berdampak untuk fakultas kita, untuk rumah kita, karena kita belajar cukup lama loh di sini. Jadi anggaplah ini rumah kita, dan rumah kita ya seperti apa kita memperlakukan rumah kita. Kita buat kita nyaman berada di sini, kita saling mengenal dengan anggota-anggota yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba suatu hal, jangan berpikir negatif terhadap organisasi khususnya. Betul, karena organisasi juga punya dampak yang sangat banyak untuk kita ya. Jadi semoga Dema Fakultas Psikologi ke depannya, kabinet ke depannya ada askara karya yang lebih upgrade lagi untuk Fakultas Psikologi bisa lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu ya, terima kasih kepada Pak Gub dan Pak Wagub. Terima kasih banyak Nisa. Kami semoga memang ini jadi motivasi untuk kita bersama lah gitu, dan Nisa semoga bisa melanjutkan perjuangannya untuk kedepannya sebagai mahasiswa kan gitu. Masya Allah ya, dan semoga lancar-lancar juga ya Bang proses kedepannya, karena ini habis selesai magang ya Bang, dan akan menuju ke tahap skripsi. Fakultas Psikologi. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psypod Psychology Podcast.